A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6 tercinta SDIT Bu Hati Islamic School 2. Senang sekali pada pagi hari ini Bapak bisa membuat video pembelajaran materi lanjutan tentang sistem tata surya. Hari ini kita akan membahas mengenai benda-benda langit, rotasi dan revolusi bumi. Sebelum dimulai, mari kita persiapkan adab belajar yang baik. Kemudian kita berdoa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak langsung. Bagian pertama adalah benda-benda langit. Benda-benda langit apa aja yang ada di sistem tata surya kita? Yang pertama adalah komet. Komet merupakan benda langit yang terbentuk dari kumpulan debu, es, dan gas yang membeku. Kemudian komet ini memiliki orbit lonjong. Ingat ya, komet memiliki orbit. Dan komet ini memiliki ekor, di mana ekor ini akan selalu menjauh kalau dekat dengan matahari. Jadi dia selalu menjauh. Kita lihat contoh videonya. Are lonely wanderers. The comet. For thousands of years, comets rock and metal with small amounts of ice. Ini dia bentuk Comets komet. are made of ice, dust, and frozen gases. Nah, dia terbentuk dari Because of this, comets are often es yang called membeku. dirty snowballs. While out in deep space, they are unremarkable lumps of ice and rock. But as they enter the inner solar system and come closer to the sun, they begin to heat up. The comet's ice begins to sublimate, or turn directly into gas. This gas creates a cloud around the comet, making it seem fuzzy. There are three main parts of a Nah, comet. ini dia bagian dari The komet. nucleus, or solid central structure made of rock, dust, and ice, Dia the coma, memiliki ekor. or dust and gas forming a thin atmosphere around the nucleus, and the tails. Comets generally have two different Nah, tails. jadi dia terlihat One is made of gases, seperti pada the video. other is made of dust. These two tails usually point in different directions. Nah, The gas ini komet. tail is blown directly away from the sun by the solar wind. No matter which way the comet is Nah, traveling, bisa kita lihat this gas tail will di sini ada lintasan atau orbit komet yang berbentuk elips, ya. Di mana lihat garis biru dan kuning ini merupakan ekornya yang selalu be pointing menjauhi away from the sun. matahari. The second tail is made of the dust released by the comet. Oke, Bapak kembali. Nah, itu dia komet ya. Ada 3. Selanjutnya ada asteroid. Yang kedua asteroid. Apa sih asteroid ini? Sebelumnya sudah kita bahas tentang sabuk asteroid. Nah, asteroid ini merupakan benda langit yang berukuran kecil. Dan mengelilingi matahari pada lintasan tertentu. Berarti dia juga punya lintasan nih. Gitu. Benda langit berukuran kecil, mengelilingi matahari juga pada lintasan tertentu. Banyak terdapat di antara Mars dan Jupiter. Nama lainnya adalah planetoid atau planet minor. Ini nama lainnya. Yang pertama planet minor, yang kedua planetoid. Yang suka keluar itu di sini, Mars dan Jupiter. Dan dia memiliki lintasan. Kita simak video berikut. Did you know that a vast majority of asteroids in the Nah, solar asteroid, system benda are langit found yang berukuran in the kecil. region between Mars and Jupiter, called the asteroid belt.
There's one theory about how the asteroid belt was created. Astronomers think that 4.6 billion years ago, when our solar system was being formed, a 10th planet tried to form between Mars and Jupiter. However, Jupiter's gravitational forces were too strong, so the material was Nah, lihat, unable to yang form garis a warna planet. titik-titik merah dan hijau adalah asteroid. The four largest asteroids in the belt are Sirius, Vesta, Pallas, Oke, next ya. Nah, tadi asteroid kita sudah jumpai, dia punya lintasan, kemudian antara Mars Jupiter. Kita lanjut. Next. Selanjutnya ada yang ketiga, meteoroid. Ingat ya, yang pertama itu meteoroid, oroid, batuan-batuan kecil di antara planet, bergerak dengan kecepatan tinggi. Wah. Nah, yang suka keluar atau yang harus kita pahami, dia berbeda dengan komet dan juga asteroid karena dia tidak memiliki lintasan orbit. Apa lanjut dulu? Nah, yang pertama itu meteoroid ya. Yang kedua meteor. Meteor itu lanjutan dari meteoroid. Jika meteoroid itu masih di angkasa, meteor ini adalah meteoroid yang masuk ke dalam atmosfer bumi. Gitu. Jadi kalau ada meteoroid masih di angkasa, jika ini bumi, maka dia yang meteoroid yang sudah masuk lapisan atmosfer ini di sini namanya adalah meteor. Dia berubah nama. Gitu. Ya. Di sini namanya meteoroid. Keadaan dua, ketika dia sudah masuk atmosfer, maka namanya berubah menjadi meteor. Bisa dipahami? Kata kuncinya adalah atmosfer. Ya, ini bumi. Ya. Nah, ini meteor. Gitu ya. Next. Yang ketiga ada meteorit. Meteoroid adalah meteor yang tidak habis. Ini meteor ya. Meteor yang tidak habis terbakar. Oh, maaf, betul berarti. Meteorit adalah meteoroid yang tidak habis terbakar di atmosfer dan sampai ke permukaan bumi. Jadi, poin yang ketiga, jika dia sampai di bumi, maka namanya berubah menjadi meteorit. Ya. Dan ini adalah contoh dari meteoroid yang sampai ke bumi. Nah, kalau kita lukiskan dibagi tiga. Yang pertama meteoroid, oroid, yang kedua meteor, dan yang ketiga meteorit. Apa bedanya, Pak? Yang pertama itu dia letaknya masih di luar angkasa atau di antara planet-planet. Sedangkan yang kedua letaknya sudah masuk atmosfer. Atmosfer siapa? Atmosfer bumi. Nah, meteor yang tidak terbakar akan sampai ke permukaan bumi, namanya meteorit. Berarti tiga ini dia sudah sampai permukaan. Sudah sampai permukaan bumi. Ya, ada tiga. Meteoroid ketika di luar angkasa, meteor ketika di atmosfer, ketika dia sampai di permukaan bumi, bahkan bisa sampai membentuk tadi apa itu? Nah, seperti ini, namanya adalah meteorit. Nah, itu dia. Boleh kita simak video dari meteor. Nearly 50 tons of space debris crash onto the Earth every day. Nah, itu. While some debris shyly dissipate into the atmosphere. Nah, kenapa dia bisa ada apinya? Tadinya kan nggak ada apinya nih. 50 Tuh. tons of space Nggak ada apinya kan? debris
Jadi crash onto the Earth every day. meteoroid yang mengarah ke bumi, di bumi itu kan ada lapisan-lapisan pelindung. Nah, lapisan-lapisan pelindung ini atau atmosfer ini yang menyebabkan meteoroid tadi bergesekan, ya. While some Jadi dia timbul ini karena bergesekan dengan lapisan-lapisan bumi. Karena gesekan, timbullah api. Pernahkah kamu melihat gangsing, kita main gangsing, terus dia bergesek dengan gangsing lainnya, maka akan timbul percikan api kan? Nah, sama seperti meteor. debris shyly dissipate into the atmosphere, Nah, meteor yang besar tadi karena bersentuhan dengan atmosfer, maka lama-kelamaan dia akan mengecil dan sampailah ke bumi dengan ukuran yang sangat kecil. Jadi atmosfer ini yang satu menyebabkan dia bergesekan, yang kedua dia mampu membuat meteor yang berukuran besar tadi menjadi kecil sekali sehingga Others tidak display membahayakan. a spectacular light show. Meteor showers occur when the Earth's orbit intersects with the orbit of a comet. Nah, itu komet, As bukan comets meteor ya. travel, they leave behind trails of rocky material, oftentimes the size of pebbles or grains of sand, but sometimes as large as boulders. Nah, ini Every meteorit year, yang sampai ke Earth bumi. crosses these trails of debris, known as meteoroid streams, and the planet becomes sprinkled with rocky material. Nah, ini The meteoroid. debris then race through the Earth's atmosphere, creating Nah, friction ini with karena air particles atmosfer. and generating vast amounts of heat. This heat vaporizes and illuminates the debris as they fall, creating streaks of light in the sky, popularly known as shooting stars. These celestial light shows are often named after the constellation where they appear to originate as Kamu mau ngasih tau itu aja. Next, benda langit yang keempat adalah satelit. Apa itu satelit? Satelit merupakan benda langit yang mengelilingi planet. Aduh, jangan warna merah. Ganti. Satelit itu benda langit yang mengelilingi planet. Ya, seperti bulan, nanti dia mengelilingi bumi. Dia berputar nih mengelilingi bumi. Itu. Dia berputar mengelilingi bumi. Yang kedua, satelit juga berotasi pada porosnya. Oh, jadi selain mengelilingi, dia juga berotasi, dia juga mutar. Ya, dua, sama kayak bumi. Jadi dia mengelilingi planet namanya revolusi, mengelilingi porosnya namanya rotasi. Satelit dibagi menjadi dua, satelit alami dan buatan. Dan bumi memiliki satu satelit alami, yaitu bulan. Beautiful and mysterious, peaceful and serene. Nah, bulan. The moon is the brightest object in the night sky. Jupiter and Saturn have more than 60 moons each. Nah, Jupiter dan Saturnus Neptune juga has memiliki bulan. 13 moons. Neptunus juga memiliki bulan. Even Mars has 2 moons. Mars But memiliki the dua Earth, satelit. Our planet Maaf, satelit only maksudnya. has 1 moon, our nearest neighbor in space. Dan bumi memiliki satu satelit, yaitu bulan. Even though the moon is close to us when compared to other planets, it is Nah, still kita bisa kita very, lihat very far away. jarak bumi dengan bulan The moon sangat is jauh, about 239,000 miles, kurang or lebih 384,000 kilometers away. 400 km. You would have to travel all the way Makanya around bulan the Earth terlihat sangat 9.5 kecil. times to go the same distance as the space between the Earth Bulan and the moon. mengelilingi bumi. Selain itu dia juga berotasi. The moon is much smaller than the Earth. Nah, bulan ukurannya If the dibanding Earth bumi was hollow, sangat kecil. about 50 moons could fit inside. Oke, itu aja anak-anak. Because it is so much Selebihnya smaller than the Earth. videonya kurang bagus. Next. Baik, kita masuk ke topik yang kedua, yaitu setelah benda-benda langit sudah kita pelajari, yang kedua adalah rotasi dan revolusi bumi.
Ya, di sini ada simulasi rotasi dan revolusi. Masih ingat nggak rotasi itu apa? Rotasi adalah perputaran pada poros. Betul. Revolusi perputaran mengelilingi matahari. Kita lihat sudah Welcome to video. Moo Math and Science. In this video, let's talk about two of the lihat. Earth's motions. Bumi Rotation berputar. and Welcome to Moo Math Kita and lihat. Science. In this video, let's Tolong talk simak sekali about lagi. two Nah, bumi berputar pada porosnya. of the Earth's Kemudian motion. bumi juga bergerak mengelilingi matahari. Lihat. Nah, Rotation and itulah rotasi dan revolusi. Welcome to Moo Math and Science. In this Sekali video, lagi. let's talk about two Bumi of the berputar pada Earth's porosnya motions. Rotation dan bumi and revolution. mengelilingi matahari. Itu tadi ya. Nah, yang pertama kita bahas rotasi bumi. Rotasi bumi berarti perputaran bumi pada porosnya. Kalau rotasi planet, perputaran planet pada porosnya. Kata kuncinya ada di poros. Rotasi itu poros. Waktu yang dibutuhkan bumi untuk satu kali putaran atau satu kali rotasi disebut kala rotasi bumi. Jadi kala ini mengandung arti waktu. Nah, kala rotasi bumi untuk satu kali putaran adalah 24 jam atau 1 hari. Nah, kita lihat video berikut. Welcome to Moo Math and Science. In this video, let's talk Nah, ini about tadi. two of the Ini Earth's bumi motions. berotasi. Rotation and revolution. Up first, rotation. The Nah, Earth spins or rotates bumi memiliki about dua an kutub, imaginary line that passes through the kutub north utara and dan south kutub poles of the selatan, planet. This line is called the axis di mana of bumi rotation. tidak It takes berotasi the Earth secara 23 tegak, hours and 56 north and south tetapi poles. bumi membentuk kemiringan sekitar 23 derajat. Ya. Jadi bumi nggak lurus berotasinya tapi agak miring sekitar 23 of the derajat. planet. This line is called the axis of rotation. It takes the Earth 23 hours and Satu kali 56 rotasi minutes membutuhkan to waktu complete one 23 complete jam rotation. 56 menit Around this to atau jika 24 hours, dibulitkan which we call menjadi one day. 24 jam atau The Earth 1 hari. rotates from west to east, Bumi which berotasi is dari counterclockwise. barat As ke the timur. Earth rotates, different locations of the Earth pass through the sun's light. As a result, the sun appears to Nah, rise ini in the menyebabkan east and matahari set in the tampak west. terbit dari timur dan As tenggelam the di barat. Earth rotates, the side of the Earth facing the sun experiences daytime, Nah, and the side facing away from daerah the yang sun menghadap matahari experiences akan mengalami nighttime. siang dan daerah yang membelakangi matahari akan And the side facing away from the mendapatkan sun experiences malam. nighttime. So the Earth's rotation is responsible for Ingat ya, us experiencing Bapak ulang sekali lagi. daytime. Daerah yang menghadap And the matahari side facing mengalami away from siang the sun dan membelakangi experiences matahari nighttime. akan So the menjadi Earth's malam. rotation is responsible for us experiencing day. rotasi. Jadi dia itu berputarnya nggak lurus, tidak seperti ini ya, tapi agak miring. Nah, kemiringannya berapa? 23 derajat. Nah, ini bumi miring nih berputarnya, dan dia berputar gitu. Ini apa ini? Oh, ini sama kayak tadi, nggak usah. Selanjutnya, apa sih akibat dari rotasi bumi ini? Yang pertama, tadi kita sudah lihat bahwa ketika bumi berputar, dia akan menyebabkan bagian yang terkena matahari, ya. Bagian yang terkena matahari akan mengalami siang dan yang tidak terkena akan mengalami malam. Berarti menyebabkan pergantian siang dan malam. Yang pertama. Yang kedua, karena bumi berputar, siang dan malam berbeda, maka waktunya juga berbeda. Diulangi, karena bumi berputar, terbagi menjadi dua, siang dan malam, maka waktunya berbeda.
Ya, inilah yang menyebabkan perbedaan waktu di berbagai belahan bumi. Bahkan di Indonesia saja dibagi menjadi 3, WIB, WITA, WITA, dan WIT, di mana selisihnya 2 jam. Gitu. Kalau di Papua jam 11 pagi, maka di Bali jam 10, dan di Jakarta jam 9. Perbedaan waktu. Dan yang ketiga ada gerak semu harian matahari. Apa sih gerak semu harian matahari? Gerak semu harian matahari adalah gerak seolah-olah matahari terbit di timur dan tenggelam di barat. Seolah-olah. Padahal matahari tidak berpindah, melainkan bumi yang berputar. Ya, seolah-olah matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat, padahal hal itu terjadi, matahari berpindah itu karena bumi yang berputar. Gitu. Jadi ada 3 pergantian siang malam yang menyebabkan perbedaan waktu dan menyebabkan gerak semu harian matahari. Oke. Selanjutnya ada revolusi bumi. Revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk bumi dalam mengelilingi matahari disebut kala revolusi bumi. Ingat ya, untuk mengelilingi bumi untuk mengelilingi matahari, maaf. Untuk mengelilingi matahari. Untuk mengelilingi matahari ya. Boleh ganti. Nah, waktu yang dibutuhkan bumi untuk 1 kali mengelilingi matahari disebut kala revolusi bumi. Yang dimana kala revolusi bumi itu sebesar 365/4 hari atau 1 tahun. Ya, jadi ada 1/4 1 tahun. Gitu. Oh, nggak ada ya. Tadi kan kita sudah lihat, jika ini matahari, ini bumi, maka bumi akan berotasi 1, dan dia juga akan berevolusi. Nah, dia akan mengelilingi matahari. Gitu ya. Dimana waktu yang dibutuhkan adalah 365 hari. Jadi nanti ada saatnya bumi di sini, bumi di sini, bumi di sini, dan ketika dia sampai ke titik awal, maka bumi telah menyelesaikan 1 kali revolusi. 1 kali revolusi itu berapa lama? 1 tahun. Jadi 1 tahun itu adalah artinya bumi telah melakukan pengelilingan terhadap matahari. Ya. Jadi kalau nanti ganti tahun 2021, maka artinya bumi sudah mengeliling matahari dan kembali ke titik awal. Jadi dimulailah kalender yang baru 2021. Lanjut. Akibat dari revolusi bumi yang pertama. Nah, lihat sini. Mau ajarin. Ketika di awal sini, posisi bumi bisa di sini. Bisa berpindah di sini, bisa berpindah di sini. Nah, 4 posisi ini bisa menyebabkan bumi mengalami pergantian musim. Ya. Jadi ada musim apa ini? Musim panas. Kemudian musim semi, musim gugur, dan musim dingin. Jadi akibatnya karena bumi mengalami perpindahan posisi, dia mengakibatkan pergantian musim. Yang pertama, ganti kuning. Yang kedua,
perbedaan lama siang dan malam. Apa sih Pak artinya perbedaan lama siang dan malam? Artinya daerah di Asia dengan daerah di Eropa misalnya, dia memiliki waktu yang berbeda siang dan malamnya. Contoh, kalau di Indonesia itu siang dan malamnya seimbang. Apa artinya seimbang? Siangnya itu dimulai dari jam 6 dan dia akan menjadi malam ketika jam 6 lagi, atau siangnya 12 jam. Bisa dipahami ya, siangnya 12 jam. Sedangkan malamnya dimulai dari jam 6 lagi, 6 malam. Jam 6 sampai dengan jam 5. Berarti malamnya 11 jam. Nah, sedangkan di belahan bumi lainnya ada beberapa daerah yang mengalami siangnya itu sangat singkat, atau siangnya itu sangat lama. Jadi dia bisa jam 3 itu masih sangat gelap, atau jam 3 pagi itu sudah sangat terang sekali. Jadi siangnya itu bisa lebih dari 12 jam atau kurang dari 12 jam. Itu maksud Bapak. Bisa dipahami ya? Jadi perbedaan lama siang dan malam di sini sekali lagi, siangnya itu bisa lebih lama atau lebih singkat, atau malamnya itu bisa lebih lama atau lebih singkat. Kenapa Indonesia seimbang? Karena Indonesia letaknya di garis khatulistiwa gitu. Dan ini sempat muncul di berita ketika bulan puasa, ada negara-negara yang waktu siangnya itu lama sekali. Berarti dia puasanya lama, ya kan? Ada yang siangnya ternyata cepat, cuma berapa jam. Baik, yang ketiga ada gerak semu tahunan. Gerak semu tahunan itu adalah matahari seolah-olah berada di titik yang sama. Jadi tahun ini pada tanggal ini matahari letaknya di situ. Setahun lagi matahari letaknya seolah-olah di situ lagi, gitu loh maksudnya. Jadi selama setahun matahari memiliki tempat-tempat yang sama. Padahal bukan mataharinya yang berpindah, tetapi buminya yang mengelilingi. Ulang, bukan mataharinya yang berpindah, tetapi bumi yang mengelilingi. Dan yang keempat, menyebabkan kenampakan rasi bintang yang berbeda. Kenapa berbeda? Karena buminya berpindah-pindah, jadi melihat bintangnya itu berbeda-beda. Baik, kita sudah sampai di akhir materi kedua. Bapak ucapkan jazakumullah khairan katsir kepada anak-anak solih-solihah yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.